誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai sebuah hal yang sudah banyak sekali di request oleh para penonton, yaitu manga spin-off Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter pertama. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers Letter from Baji dibuka dengan sebuah cerita yang sangat menyedihkan, di mana pada momen ini terlihat Chifuyu yang sedang berkunjung ke makam Baji untuk sekedar bercerita. Di saat yang bersamaan nampak juga salah satu karakter baru yang muncul tepat di sebelah Chifuyu. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Dia adalah ibu kandung dari Baji yang bernama Ryoko Baji. Singkat cerita, sebulan setelah kematian Kapten Divisi Pertama Toman, tanpa sengaja, ibu dari Baji pun menemukan sebuah surat di dalam kamar anaknya yang ditulis dan ditinggalkan oleh Baji sebelum dirinya terbunuh pada tragedi pertempuran berdarah ketika melawan geng Valhalla. Pada panel ini, ibu dari Keisuke Baji pun langsung memberikan surat itu kepada Chifuyu, karena memang Baji sendiri sudah meninggalkan pesan kepada ibunya. Kira-kira bunyinya seperti ini. Ibu, kalau kau menemukan surat ini berarti aku sudah mati. Oleh karena itu, aku minta tolong kepadamu untuk menyampaikan surat ini kepada Chifuyu. Mendengar semua ucapan dari ibunya Baji, Chifuyu pun seketika nampak sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa semua hal ini akan terjadi. Di halaman depan surat tersebut tertulis tanggal 30 Oktober tahun 2005, atau tepatnya 1 hari sebelum tanggal kematian Baji. Dengan penuh kesedihan, Chifuyu pun akhirnya mulai membaca surat itu. Chifuyu, aku menulis surat ini setelah kita berpamitan untuk terakhir kalinya di atas jembatan penyeberangan itu. Entah kenapa setelah melihat semua luka di wajahmu, aku pun kembali teringat lagi tentang semua kenangan ketika kita pertama kali bertemu, di mana pada saat itu banyak sekali bekas luka dan juga perban di wajahmu. Oh iya, selagi aku mengingat kembali semua kenangan kita di masa lalu, maka akan aku curahkan saja semuanya kepadamu melalui surat ini. Dan dari sinilah kisah sebenarnya dari spin-off manga Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji dimulai. Singkat cerita, ketika Chifuyu dikepung dan dikeroyok oleh sekelompok geng motor, tiba-tiba saja Baji datang untuk menyelamatkannya. Pada panel itu dengan lantang, Baji pun berkata, "Woi kalian semua, jika ada temanku yang kalian usik, maka aku tidak akan segan-segan untuk datang lagi dan menghancurkan seluruh kelompok geng motor kalian." Di momen ini, Chifuyu pun seketika terkesima dengan sebuah kehebatan dan juga keberanian yang ditunjukkan oleh Baji di hadapannya. Mulai dari situ, akhirnya Chifuyu tersadar bahwa Baji adalah seorang anak yang digosipkan oleh semua orang yang ada di sekolahnya sebagai monster brutal dari geng Toman generasi pertama. Mulai dari situ juga lah Chifuyu jadi sangat mengidolakan Baji dan ingin masuk ke dalam geng Toman. Namun sayangnya Baji langsung menolak Chifuyu dan tidak mengizinkan Chifuyu bergabung ke dalam geng Toman generasi pertama. Alasan Baji sangat sederhana. Dia tidak menerima Chifuyu bergabung karena tidak ingin melihat Chifuyu kembali terluka. Baji juga bilang kehidupan di dalam dunia berandalan tidak seindah dan sekeren yang dipikirkan oleh Chifuyu. Karena sering sekali mereka harus bertarung bahkan hingga mengorbankan nyawanya sendiri, hanya demi menjaga kehormatan dari nama geng yang mereka bela. Itulah alasan kenapa Baji bersikeras terus menolak permintaan dari Chifuyu untuk bergabung ke dalam geng Toman. Mendengar semua perkataan Baji tersebut, Chifuyu pun sama sekali tidak menyerah. Dia pun bahkan sampai melakukan berbagai macam cara demi bisa mendapatkan pengakuan dari Baji. Mulai dari bersih-bersih rumah Baji, memijat punggung dari mama Baji, sampai bertarung seorang diri melawan anak-anak kelas 3 baik dari sekolahnya sendiri ataupun dari sekolah lain. Hanya demi membuktikan bahwa dirinya sudah cukup kuat dan layak untuk menjadi anggota dari geng Toman. Sayangnya bukannya senang dengan semua upaya yang dilakukan oleh Chifuyu, di panel ini Baji justru terlihat sangat marah dan kesal kepada Chifuyu. Nah, karena Baji sudah kehabisan kesabaran, akhirnya Baji pun memberi peringatan keras kepada Chifuyu dan langsung mengajarnya. Dengan penuh emosi pada panel ini Baji berkata, "Apa yang kau lakukan bodoh? Sudah aku bilang aku tidak akan pernah menerimamu masuk ke dalam geng Toman. Ini adalah peringatan terakhirku. Jika kau sampai berani menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi, maka selanjutnya aku akan membunuhmu." Scene pun kembali berpindah. Di saat pulang sekolah, tiba-tiba saja Baji yang sedang berjalan seorang diri harus menghentikan langkahnya
karena ada seseorang yang datang untuk menantangnya bertarung. Yap, orang itu adalah Chifuyu Matsuno. Di momen ini, Baji yang sangat kesal pun kembali berkata, "Hah? Untuk apa kau muncul lagi di hadapanku? Aku sudah memperingatmu kan? Jika aku melihatmu lagi, maka aku akan membunuhmu. Kau pikir aku hanya bercanda? Kau pikir aku ini hanya orang bodoh?" Sambil berjalan ke arah Chifuyu, Baji pun dengan cepat langsung membuang payungnya dan langsung mengajar wajah dari Chifuyu. Akibat terkena semua hantaman dari Baji, tubuh Chifuyu pun langsung goyah dan terpental ke belakang. Namun di momen ini dirinya sama sekali tidak mau menyerah. Dengan penuh keyakinan, Chifuyu pun kemudian berkata, "Aku sudah melewati banyak sekali pertarungan dalam hidupku, tapi ini adalah pukulan terkeras yang pernah aku terima. Tapi meskipun begitu, semua seranganmu tidak akan pernah cukup untuk mengalahkanku." Mendengar semua ucapan dari Chifuyu itu, Baji pun terlihat semakin kesal. Pada panel selanjutnya, dia pun akhirnya melanjutkan combo serangannya dan menghajar Chifuyu tanpa ampun. Mulai dengan pukulan dari tangan kiri, kemudian disambung dengan pukulan dari tangan kanan. Begitupun seterusnya sampai akhirnya Baji merasa bosan. Di momen ini, Chifuyu pun sama sekali tidak berniat untuk melawan ataupun menyerang balik. Dengan wajah dan tubuh penuh luka, Chifuyu pun kembali berteriak, "Aku Chifuyu Matsuno, usia 12 tahun. Aku lahir tahun 1991 di salah satu desa kecil yang ada di Kyoto. Di tahun yang sama itu, aku juga kehilangan ayahku. Demi menyelamatkan seorang anak kecil yang tidak dikenal, ayah rela mengorbankan nyawanya sendiri. Meskipun aku tidak pernah tahu dan tidak mengenal seperti apa ayahku, namun dia telah menitipkan sebuah pesan penting kepadaku, yaitu, demi menjaga dan menyelamatkan orang yang kau sayangi, kau harus rela mengorbankan nyawamu." Mendengar semua ucapan omong kosong dari Chifuyu, Baji yang kesal pun kembali melanjutkan semua serangan sebelumnya. Dengan cepat, Baji langsung mengajar wajah dari Chifuyu menggunakan kepalan tangan kanannya. Kemudian disambung dengan pukulan tangan kiri, dan ditutup dengan pukulan uppercut tepat ke arah dagu dari Chifuyu dengan sangat keras sekali. Namun lagi-lagi semua serangan brutal dari Baji tersebut tidak mampu membuat Chifuyu tumbang, apalagi sampai terpental. Di saat yang bersamaan, Chifuyu pun mulai menarik nafas panjang dan langsung berteriak lagi ke arah Baji. "Aku Chifuyu Matsuno. Mulai sekarang aku sudah memutuskan untuk terus mengikuti dan setia kepada Keisuke Baji. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan pernah berubah pikiran." Tidak hanya sampai di situ, Chifuyu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Woi Baji, jika kau mempunyai masalah denganku dan tidak ingin aku terus mengikutimu, maka cepat ajar aku hingga aku tidak bisa bangkit lagi." Setelah mengucapkan semua di atas, Chifuyu pun tidak mampu menjaga kesadarannya lagi dan seketika langsung pingsan saat itu juga. Mendengar dan melihat semua tekad yang ditujukan oleh Chifuyu itu, hati dari Baji pun seketika tersentuh. Di momen ini, Baji pun tanpa pikir panjang langsung menggendong Chifuyu dan membawanya pulang ke rumah. Dan dari sinilah Baji akhirnya mau menerima Chifuyu dan menjadikan Chifuyu sebagai calon anggota geng Toman generasi pertama. Sebenarnya masih banyak sekali kelanjutan cerita dari manga Letter from Baji ini. Oleh karena itu, nantikan terus ya kelanjutan kisahnya pada video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Salam baku hantam. Yare, yare だわ。